Maaf mas, saya baru kasih tahu. Kita lewat jalur Evakuasi. Pantesan banyak yang ganggu, ya kan? Ya ketemu nenek-nenek, ketika turun ngeliat kakinya kok aneh gitu kan. Asli nggak seperti manusia layaknya kaki ke depan begini, tapi ke belakang. Waduh, itu mas, ini mesti nih ada beritanya, mesti ada beritanya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Cerpen, cerita pendaki mistis. Cerpen mistis. Malam ini gua bersama lagi dengan Bang Irfan. Yoi. Assalamualaikum Bang. Sehat Bang? Waalaikumsalam. Sehat man. Gimana sehat Bang? Alhamdulillah. Di sini gue mau ngebahas cerita tentang Merapi. Gunung Merapi Bang, kita pernah naik bareng ya? Yoi. Tahun berapa Bang? 2016 ya kalau nggak salah. Bulan April. April 2016. Tepatnya beberapa minggu sebelum letus. Situ ya. Ini pendakian Merapi, pendakian yang lumayan ceria, tapi juga ada pendakian yang mistisnya juga ya Bang. Ya seperti itu memang Ada dari cerita awal misteri emang ada juga. misterinya. Banyak juga cerita lucunya sih sebenarnya. Iya, banyak ya. Iya. Kita ceritain yang misterinya aja Bang. Ya. Ini agak-agak gemer-gemet gitu Bang. Nih, Abang boleh silakan dibuka deh ceritanya nih. Dari pertama kita datang aja udah kayak disambutnya dengan yang tidak kurang mengenakan. Dari di mana tuh? Memang Pas tuh kita naik ke atas sebelum base camp itu. Nah, pas kita dari ini aja Bang. Mobil. Dari stasiun nyewa mobil Purwosari. kan. Iya, Purwosari ke New Selo ya. New Selo. New Selo. Kita nyewa Grab ya? Grab car. Itu mobil baru, mobil muda. Tahun muda. Jatuhnya tahun muda itu kan. Baru dah pokoknya. Baru. Yang kita anehin itu pas habis jembatan. Iya, pokoknya pas kita mulai masukin ke hutan. Ke hutan naik pas mau ke gerbang pendakian. Gerbang pendakian. Kita cuma mau ngecek doang kan sebenarnya. Nggak, sebenarnya kita salah Bang. Kita nggak tahu tuh kalau base camp. Oh, kelewat base camp. Kelewat. Iya, sebenarnya kelewat. Di situ kita udah. Nah, sebelum kelewat Bang. Nah, itu kita ngalamin mobil itu. Iya, di situ kan mobil baru secara rasionalnya kan kuat, nanjak. Tapi kenapa bisa kopling itu terbakar? Nah, Abang versinya Abang apa nih? Ya, kalau versinya saya memang kalau malam itu lewat situ kayaknya nggak boleh kita ke atas itu untuk bawa kendaraan sampai situ. Emang kayaknya dilarang gitu kan. Kalau malam ya. Kalau malam kayaknya gitu. Soalnya setelah kita tahu itu kelewat, selama kita di base camp pun nggak ada mobil yang sampai ke atas. Gitu. Rata-rata sampai base camp. Dari situ aja udah ngerasain hal yang aneh. Lanjut lagi. Itu mobil kita kenapa tuh? Mobil kita itu kalau nggak salah koplingnya kebakar. Kopling kebakar, iya. Ngebul. Jadinya kebakar, ngebul. Yang lalu kan tertinggal di dalaman sate-sate aja. Jadi ceritanya tuh pas kita di tanjakan itu mobil si itu koplingnya kebakar ya. Kebakar. Karena melebihi beban. Tapi logikanya itu mobil baru. Semobil baru
bisa terbakar Bisa kupling itu terbakar kayaknya kayaknya nggak masuk di akal. nggak masuk di Karena akal. kita di mobil cuma berenam, Berenam, belakang betul. keril gitu kan. Nah posisi gue itu di belakang kan, Iya. pas lagi ngebul semua pada keluar, kenapa gue di dalam itu ditutup Nah. gitu nggak boleh keluar. Ingat kan? Habis mobil naikin ke atas itu kan, Pak Ketu keluar terus minta rokok sama saya. Itu kan setelah naik pendakian Merapi itu kan gue nanya tuh bang, ternyata tuh di mobil, di belakang mobil itu bang, itu banyak makhluk yang ngegantungin bang. Ya itu kan di jembatan. Iya karena kita memang kan mobil nggak boleh naik malam. Nggak boleh malam. Nah, terus kan dari situ kan Pak Ketu itu kan turun, ngecek ke gerbang, balik lagi. Oh pas sampai Selo ya? Pas itu balik lagi, minta rokok. Kretek, ada yang punya rokok kretek? Kebetulan saya yang bawa. Emang saya rokok saya kretek kan, saya kasih. Tapi adanya ini, nggak usah disebutin mereknya takutnya iklan. Oh iya benar. Nih kan, ini ya udah nggak apa-apa. Dia balik lagi, dia temenan sama Pak Tommy. Ya Pak Tommy balik lagi, dia kasih, terus dia ibaratnya permisi, ya kan, minta izin, udah selesai, turun ke bawah, kita sempat nge-camp di base camp kan. Nah, kita itu pas kita itu kita ngelakuin hal yang bodoh juga tuh bang. Apa tuh? Yang kita lomba buang air kecil tuh. Oh iya. Padahal nggak ada air di sana, kering. Kita berjejer ya. Tuh mulut yang. Iya di belakang itu kan, belakang pos pendaftaran itu. Iya itu. Ya, bukan pos pendaftaran di gerbang. Itu kan kita ngelakuin hal yang bodoh gitu. Nggak taunya itu kan lawannya kan rumah orang. Ya kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin ada satu kesalahan gitu ya. Ya mungkin. Karena kita nggak tahu. Nah kita nge-camp pun kita kan juga merasa hal yang nggak welcome lah ya. Dari pas pertama kita di kan base camp turun, terus kita ke base camp daftar itu udah rasanya udah beda. Udah kayaknya kok selama jalur pendakian orang base camp itu biasanya kan welcome sama pendaki. Ini kayaknya kayak nggak menerima kita gitu. Karena memang yang datang kita doang kan pas. Iya pas saat itu nggak juga sih ada beberapa ada tapi dari Jawa yang dari luar dari situ. Negeri ya? Dari Malaysia, ini bukan dari Malaysia Mas, dari Makassar. Yang bahasa gue. Oh iya mau Singapura. Iya sama dari Singapura. Bukan bule. Malaysia. Sama bule. Sama bule. Oh Perancis. Iya sama bule. Nah itu kan dari situ udah ngerasa hal yang aneh, tapi kita lanjut nggak berpikir yang aneh. Kita lanjut naik kan besokannya. Iya. Ya kan. Naik besok paginya kita naik nih, habis sarapan kita paginya naik. Ngerasain ganjil nggak melalui jalurnya yang salah? Iya sih. Kita kan bawa porter kita penunjuk arah kan. Jalur. Tapi itu sebenarnya itu kita dicariin jalur. Tapi kita nggak tahu. Atau kita kan nggak tahu itu jalur. Maksudnya dicariin jalur yang enak. Pintas cepat ke pos 1. Di jalur itu nggak ketemu pendaki satupun. Memang. Ya kan? Ini udah sedikit curiga. Berkali-kali Tommy juga hati-hati gitu. Bener. Emang sih kan gue juga dibilang kan langkah gue juga udah berat banget kan kayak biasanya. Padahal kita naik panas nih. Sebelum sampai pos 1 inget diguyur hujan sehujan-hujannya. Yang gua mau nyemur jurang. Iya, itu. Terus kita nemu pos 1. Kita ngeduh di pos 1. Oh, yang hujan. Badai. Terus inget nggak ada anak yang sepasang? Itu dia bareng sama kita, Bang. Bareng sama kita. Nah, dia juga kita ajakin naik bareng kan setelah hujan. Basah-basahan kuyup kita naik. Diajakin bareng nggak mau, dia mau nge-camp di situ. Besok kali Bang kita nyusul. Di belakang batu yang gede. Batu yang gede ya, batu besar itu. Ketika baru mulai start naik kan lu kena kaki lo. Tapi sebelum kita naik ke pos 1 itu kan gua ngalamin yang mau ke jurang tuh. Yang sebelah kiri. Yang kaki gua udah ngangsak tuh. Akhirnya kan
Ya ketolong lah alhamdulillah gitu kan. Nah itu juga kan sempat ragu. Padahal pendaki dari bawah banyak. Banyak banget. Tapi kok di jalur ini nggak ada. Nah, Ketemunya di jalur di pos kan. Kita nggak mau cari tahu dulu kan. Awalnya kan kita nggak tahu. Oke kita lanjut. Lu kena. Kaki lu kan kena tuh. Itu kram. Pas lanjut dari pos 1 baru lanjut. Pos 1 itu kan pas bawa oper minuman ke lu ya. Oper minuman tuh badai datang kan ya. Hujan terus datang kita makan roti gitu kan. Cuma kan karena roti itu basah. Tapi tetap enak aja. Tembus tuh. Iya sih. Tetap enak. Karena lagi lapar hujan ya kan di gunung nggak ada pilihan. Kita lanjut jalan nggak lama. Lu kena kan man? Enggak gua. Nah, kita itu yang pertama bang. Iya pertama itu masih bisa jalan. Lama. Yang gua rasain gua pas naik jalur pertama kena udah hujan badai kan naik kena tuh yang nyembuhin gue tapi yang pertama tuh lu ya. Gue yang nyembuhin lu. Terus naik lagi tetap semangat kena lagi gue. Lu lagi ya masih lu kan. Gua sama Pak Tommy. Yang kedua. Yang ketiganya itu ini rada ganjil bang ceritanya. Pas gua ngelangkah beberapa langkah itu memang pas air lagi ngucur kenceng banget kan ya. Iya kenceng. Angin batu aja yang segede gini jatuh kan. Mantap banget. Ikut itu. Nah itu gua keram tuh. Itu dua-duanya. Nah itu yang dua-duanya yang lu parah. Dua-duanya parah itu. Nah ini versi gua ya. Nanti versi gua. Pas gua megang itu, gua udah otak gua udah kacau tuh bang. Udah kacau karena kan pas mau berangkat gua juga punya lagi ada. Iya gua tahu ada problem. Itu pas dipegang sama lu nggak kena, akhirnya Pak Tommy kan. Tommy yang megang. Ya kan. Tommy megang. Nah paket tuh di belakang tuh. Nah, itu namanya gua pas ngerasain di urut sama dia kaki gua tuh. Kan ininya gua tuh kaki gua udah mulai kram kan. Udah urat udah mulai keluar gitu kan, sakit banget gitu. Itu gua nyaksiin sosok apa tuh? Sosok dari belakang Pak Tommy sama Pak Ketuk kita tuh. Asli bang, gede banget itu manusia. Gua nggak tahu itu manusia, tapi bukan manusia lah. Logikanya kurang lebih ada 3-4 meter. Asli. Nah, pas gua lagi apa? Pas mereka lagi diurut, pas gua lagi diurut, itu yang di belakangnya Pak Tommy itu gede, tinggi. Gue masih bisa berani ngelawan, gitu. Nah, cuma pas gue ngeliat sampingnya, itu gue udah gak kuat. Nah, akhirnya kan gue suruh nyerah, ya akhirnya gue nyerah kan, gitu, nyerah. Ya karena gue ngeliat sosok gue yang gede-gede banget itu. Alhamdulillahnya ya sembuh gitu. Nah itu yang gue rasain. Nah yang versi lu pas lu ngeliat gue tuh gimana? Kalau gue versinya karena pakai logis. Iya karena kan kena dingin urat-urat juga kan kaku. Itu yang waktu kena mah gue mikirnya logis ya kan. Kayak dari situ sih gue masih merasa adem, masih ngerasa santai. Yang gue mulai merasa aneh itu ketika di pos berapa Eka nemuin cincin. Nah itu abis selesai badai. Iya. Selesai badai. Pokoknya kita udah reda. Itu kan kita ngelewatin di tengah-tengah tuh ada nisan. Ada nisan man. Oh nisan tuh. Gak lama dari nisan itu kan ketemu cincin tuh. Eka pakai. Nah itu gue ngeliat tuh. Eka pakai nyeplos tuh. Iya. Terus saya kan bilang gini kak. Jangan pakai kak. Takutnya itu. Iya kan namanya. Namanya di gunung. Takutnya itu cincin korban yang ya amit-amit dah gitu kan. Bener. Lu bang dilepas sama Eka. Ternyata jatuh ke bawah. Ke pinggir jurang. Sama Eka diuber. Itu yang gue nggak habis pikir Eka ngapain nguber. Itu namanya apa ya? Dia kan baru naik pertama kali situ.
Oh iya, Eka baru ya? baru. Iya, belum begitu paham. Yang gue bilang itu kan dia agak selebor sih emang sih. Iya, masih belum paham. Belum paham, belum ngerti gitu. Tapi ya namanya kita teman, kita kan selalu support ya kan, biar dia berani. Untung kita sadarin terus. Kalau enggak mah mungkin bisa lewat. Itu karena selebor lah ya, Iya. bukan milik dia tapi dia tetap ambil. Ambil. Gitu. Ya secara logikanya di gunung mana ada sih? Iya lah. Kalaupun itu mau lama atau baru, tuh cincin pasti kotor. Dan Apalagi habis hujan. dan sempat ngotot lagi kan. Iya, ngotot lagi Ekanya juga pengen milikin gitu kan. Nah, dari situ udah kok aneh ini anak gitu kan. Udah Kak, biarin aja. Kita jalan aja. Lanjut jalan. Pak Tommy, Pak Ketu di belakang. Masih belakang dia. Masih di Jauh belakang. belakang. Sebelum sampai Pasar Bubrah, kita nyari tempat untuk ngecamp kan. Sempat saut-sautan tuh, Ya iya benar. ya kan. Yang saya ya Pak Ketua sama Pak Tommy kan manggilin nama saya Irfan dengan bodohnya gue nyaut, ya kan, woi, nggak taunya manggilin monyet, bukan manggilin gue yang asli. Itu versi saya, oh sialan, monyet manggilin nama gue gitu. Oke, nggak masalah gitu kan, karena kan mereka yang paham kayak gitu kan, dia yang lihat di sana kan. Kita akhirnya diriin tenda di balik batu sama pohonan sebelum Pasar Bubrah persis. Sebelah Secara rasionalnya juga kan gue udah kena hujan, kedinginan, nggak lama Nurma setelah tenda berdiri, Nurma nama Eka ganti baju duluan, panas ya. saya belakangan, dan saya juga di situ ngotot sama Pak Tommy nggak mau ganti baju. Itu karena apa bang? Ya gue juga di luar sadar gue, mungkin mereka yang lihat manggil gue mungkin ada sesuatu hal ya. Nah Gitu kan. itu benar sih. Ya kan, oke, akhirnya gue ngalah, akhirnya gue ganti baju, dan makan pun kan udah nggak jelas. Iya benar sih. Jadi makannya kayak breakdance, piring ke sini, sendok ke sini, Iya nggak kena. Iya. Setelah menjelang Isya ya, Pokoknya kita jam pas gelap malam. itu, pas gelap, Ya, pas sudah mulai gelap. nah kita melihat sesuatu kan. Pas kita lagi makan malam ya. Iya. Nah abang ngeliatnya gimana nih? Jadi saya mikirnya itu cuman sebatas headlamp pendaki yang sedang ngobrol. Dari kejauhan, wah merah tuh pendaki hadap-hadapan paling itu. Lama-lama Kok lama kelamaan aneh. Gede ntar kecil, gede ntar kecil. sosok itu yang bang lihat. Saya paham, kamu kan naik tuh. Saya sama siapa yang naik ya? Eka ya? Bang itu apaan sih bang apaan? Pakai headlamp pun nggak kelihatan. Nah pas kalau saya ngeliat itu bang, itu dari titik Iya, titik kecil kayak lampu headlamp dari jauh yang merah itu kan kayak lama-lama nyatu kan dia, gitu kan. Nah itu gede bang, segede bola mata, nyala. Nah, kalau saya ngelihatnya itu sama Eka nyari-nyari hilang. Oh, iya. Saya cariin tuh nyampe naik ke tebing tuh kan. Mana sih itu? Oh itu pas si bontot ini ya, buang air kecil ya? Iya, bang anterin sini bang. Sambil tuh apaan sih bang? Iya, gua anterin. Apaan sih lo kak? Itu mah orang itu headlamp tadi lagi ngobrol. Nah, nggak lama kan turun lagi. Lu pada ngeliat. Nah, di situ yang anehin juga. Lah, kok pada ngeliat? Itu kemarin gue sempat ke tempat itu tuh ngebahas itu kan. Itu ternyata ya wujudnya yang penulis itu. Itu jadi ya itu sama lah. Tenaga? Bukan. Apaan? Oh kalau sosoknya nggak jelas. Tapi itu dua mata yang dari satu lama-lama gabung di dua. Nah, dari situ. Kalau tapi binatang kan nggak gitu kan. Itu di dua. Tapi ada yang lebih anehnya itu kan, kenapa nama saya dipanggil mulu? Ya, monyet-monyet tuh manggilinnya nama saya. Saya pikir kan saya dicengin. Tapi itu mungkin ada kelebihan kali bang. Enggak, saya kan nggak tahu tuh waktu di atas. Mungkin gini. Jadi ketika saya tanya, itu monyet, wujudnya monyet. Tapi katanya sih itu yang ngejagain saya karena saya nggak sama istri saya. Oh iya. Jadi itu pasukannya ngejagain saya. Makanya kan makanan yang lain nggak mau diambil, dikasih makanan saya tuh bekas abang lo, dimakan. Mau ya? Mau. Ya,
nih bekas abang lo, nih bekas abang lo si Irfan tuh dimakan, tapi kalau bekas lain nggak mau dimakan, ini bekas abang lo tuh si Irfan, monyetnya ngambil. Itu yang gue heran nih, kok bisa gitu. Nah, nggak tahu kebetulan atau gimana, kita nggak tahu ya, namanya mistis gitu kan. Itu nggak terlalu begitu serem sih ya, tapi menurut saya juga dibilang logis nggak logis gitu kan. Dan monyetnya pun beda sih emang sih, nggak kayak seperti biasa, ukurannya lebih besar dikit ya kan. Ukurannya emang nggak normal ya itu monyet ya, gede. Cuman ya gimana sih, sempet ada rasa kayak gimana gitu, kok gue disebut monyet mulu, sialan gitu kan. Ya mungkin mereka yang lihat ya. Kan apa namanya, orang punya kelebihan masing-masing. Ya, emang kan dari itu. Gitu. Kita ke summit besokannya sih nggak ada masalah ya. Kita berangkat summit rada siang ya. Iya siang emang gitu, jam 7-an. Setengah tujuh turun disebut senior. Iya. Dan pas kita di puncak itu enggak, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Enggak, tapi kita pas sampai pasar Bubrah niatnya kan mau sampai puncak. Puncak yang benar-benar puncak. Gunung apa namanya? Gunung Merapi. Puncak gunung apa? Enggak. Kita akhirnya ke apa sih lah? London. Puncak Garuda. Iya, ke puncak Garuda. Itu. Ya kan? Itu yang pas puncak Garuda itu Eri. Pas kejadian siapa? Eri setahun yang lalu. Setahun lalu berarti. Iya. Ya, itu juga dibilang mistis juga sih, karena emang dia juga konon katanya dia dari rumah juga udah niat untuk jumawa kali ya. Iya. Dibilang jumawa karena gua akan taklukkan puncak tertinggi di Merapi. Taklukan. Buat saya kata pendaki itu takluk tuh nggak ada yang bisa menaklukkan alam. Jadi kalau bisa jangan menaklukkan gunung. Yang ada itu kan kalau bisa kita hanya sebatas mendaki gunung sampai puncaknya, menikmati ciptaan Allah. Gitu kan. Kalau yang naklukin ya pencipta udah yang bisa naklukin gitu. Itu adalah suatu cerobohan yang fatal ya. Iya, bahkan kan ya masih bersyukur mayat bisa ditemukan gitu. Walaupun nggak utuh amburadul gitu. Terus sempat nanya nggak Bang sama orang situ, kenapa itu puncak Garuda itu pas kita datang udah nggak ada? Setelah kejadian Eri itu, menurut orang-orang sana katanya sih 2 bulan setelah itu jatuh sendiri. Batu Garudanya sendiri ke dalam. Dan setiap ada korban itu pasti akan jatuh batu itu gitu. Iya. Itu kan tadinya kan kenapa disebut puncak Garuda, karena batu itu emang mirip Garuda. Itu udah tinggal yang begininya doang kan, waktunya Eri itu mungkin terakhir ya. Gitu kan. Nah, akhirnya kita pas di pasar Bubrah itu mau naik ke atas, saya tanya kan semuanya tuh, gimana mau ke sana apa kayak yang ke London? Alhamdulillah kita semuanya sepakat untuk yang ke London aja. Karena resiko yang kita ambil tuh fatal Bang kalau kita naik. Ya, karena perhitungan waktu. Perhitungan sama waktu. Langkah kita itu yang kita pijak itu ambrul. Iya. Apa sih? Ambles. Iya. Itu kata orang situ juga kalau kita lanjutin itu malah ntar bahaya. Karena masih labil. Mungkin itu ada kaitannya sama Gunung Tumbang meletus kali ya. Bisa jadi, beberapa bulan kemudian meletus. Mungkin emang udah tanda lah ya. Kode alam kali ya. Alhamdulillah kita nggak nah, kita sih di atas sebenarnya sih aman, alhamdulillah gitu. Cuma ditemuin ya bisa dikatakan mata merah doang itu yang nyala. Itu sampai sekarang juga tanda tanya gitu kan. Itu apa bentuknya kita nggak tahu. Ntar besar, ntar kecil. Kita kan awam ya. Karena kan saya lihat juga nggak ada pemancar di situ, pemancar penguat sinyal. Kecuali kalau ada pemancar penguat sinyal, bisa kita. Ya bisa logisnya ke situ. Tapi kan ini enggak. Soalnya kan itu nggak berapa jauh dari kita. Enggak dong, kalau kita lagi makan ya kan? Iya, orang deket banget. 5 meteran lah. Iya, kurang lebih 5 meter 10 meter kan? Iya, deket banget sih. Deket di balik pohonan. Balik pohonan. Iya. Samping jurang.
Aman, turun dari puncak landang pun aman. Ketika kita pulang baru kita mulai merasakan sesuatu yang banyak yang keganjilan. Setelah kita turun dari pos 1 pos 1 menuju ke pos bayangan. bener. Abang boleh ceritain itu. Jadi saya melangkah itu jalan, Pak Tommy di belakang saya. Sebelum ingat nggak ada anak perempuan yang kita bilangin ngeyel? Yang di Pas sebelum Pak Tommy jatuh pertama kali. Oh iya. Yang kita bilangin tuh perempuan ya. Iya, perempuan. Jangan bercanda. Saking kita betul kan? Jangan bercanda nanti jatuh. Nggak lama jatuh. Debuk guling-guling. Iya. Untung nggak nyebur jurang karena ada kayu pohon yang tumbang. Iya. Oh iya. Situ dia bercandanya berlebihan. Saya udah kayak bukan di alam. Kayak di mall lah. Iya. Barat nih kan gitu. Karena alam bukan buat bercandain. Nah, dari situ turun, Pak Tommy hanya bilang, "Pan, hati-hati." Nggak lama saya jalan, "Iya bang," belum selesai ngomong, debuk. Lah, kenapa lo yang jatuh bang? Belum ngomong apa-apa ya? Lo dia yang jatuh. Udah sono pergi, jahil sialan. Nah, baru ngomong gitu. Iya. Kenapa lagi nih, jahil sialan. Ya udah. Lanjut, jalan lagi sampai pos bayangan. Logika saya, ayam hutan itu kan nggak berani lihat orang ya. Iya, benar. Ini kenapa? Bolak-balik, mundar-mandir, bolak-balik, mundar-mandir. Kayak itu orang. Kayak ayam biasa. Kayak bukan ayam biasa. Wah, bukan ayam biasa, justru kayak ayam kampung biasa. Kalau ayam hutan itu ngeliat orang aja dia pasti kabur. Ayam biasa. Makanya bercandain kan, lo ya ambil 100 gue bayarin. Sama si Alo ya. Baru ngelangkah kabur, terbang. Selesai dari situ kita tanda-tanda yang gak enak. Udah kok banyak hal yang aneh gitu pas kan. Pas kita turun duluan itu kan Pak Tommy sama Pak Ketu masih di atas. Karena emang Pak Tommy udah lumayan ngap dengan kondisi badan yang kurus. Pas kita lagi kurus banget ya. Obesitas. Terus turun pas kita, dari ini kan? Enggak, pas kita lagi ngerokok santai gitu kan, minum istirahat itu. Enggak lama bunyi gedebuk lagi, Bang. Oh iya. Itu Pak Tommy. Jatuh lagi. Oh, di atas. Di atas kita, pas di atas banget kita, kan. Iya. Karena kan itu masih tanah itu, turunan itu kan kita di situ. Turun Pak Tommy nyampe di pos bayangan, kita lanjut lagi jalan. Ngobrol dulu. Ngobrol bentar. Nah, dia marah-marah. Ya kan? Marah-marah. Pas kita tanya, "Kenapa, Pak?" "Kurang ajar tuh anak kecil." Nah. Terus sore hari, Bang. Sore hari begitu. Itu makhluk gitu aja nongolin mukanya. Saya kan nanya sama Pak Suyut. Porter nih. Pak Suyut, kenapa kau nggak ada? Kita tuh jalur padahal yang naik sama turun rame, kenapa kita nggak ketemu sama pendaki? Itu setelah kita habis jalur. Ya, itu pas habis kan kita habis itu kan pos 1 tuh kan jalur itu evakuasi itu dari pos 1 ke bawah. Dari pos 1 ke bawah kok nggak ada pendaki yang lain, kita nggak papasan. Betul. Ya, maaf Mas, saya baru kasih tahu. Kita lewat jalur evakuasi. Pantesan banyak yang ganggu, ya kan? Wah, si Ake. Padahal kita nggak sesumber ya. Enggak, memang jalur itu kan emang jalur, maaf, banyak botol kosong juga mungkin yang lewat kan ya, dilewatin situ. Iya. Ya kan? Jadi malam lah ya kan. Saya juga sempat sombong sama diri saya. Ini mah jalurnya gampang, turun mah tinggal lari. jujur ngegampangin. Akhirnya alhamdulillah kepleset jatuh. Yang saya bilang iklan man. Langsung saya duduk bengong. Benar-benar Merapi nggak boleh nyembarangin. Baru dalam hati loh. Enteng tinggal ke bawah dengan cepet lari. Udah saya nggak berani tuh ngomong gitu. Tetap harus hati-hati. Ya kan? Nah, nggak lama turun lagi. Ada seorang nenek-nenek. Nah, itu dia. Mau abang apa saya cerita nih? Abang lo deh. Ya, ketemu nenek-nenek. Ketika turun, sempat saya ngobrol kan. Saya nanya pakai bahasa Jawa, walaupun nggak bisa ya. Ini daerah Jawa. Mbah, hati-hati nggih, Mbah. Ya nggih le, suwun nggih. Sampeyan sing hati-hati le. Oh nggih, Mbah.
ngeliat kakinya kok aneh gitu kan. Asli cuma demi Allah aneh, bukan inian. Astagfirullahaladzim, merinding. Emang cuma manusia wujudnya gitu. Cuma Dan sore hari. Sore hari ya masih hal yang layak, wajar gitu kan. Asli nggak seperti manusia layaknya. Betul. Kaki ke depan begini, Tapi ke belakang. Saya nggak kepikiran kalau sore hari, nggak kepikiran masalah itu sore atau pagi atau siang, dan nggak kepikiran juga yang namanya nyari kayu bakar dan ranting apapun seperti pakan ternak pun kayak apa, jerami gitu. Orang di mana-mana dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah itu kan saya pikir udah manusia biasa, ya kan. Saya turun sampai bawah, masih pas di bawah habis minum minuman dingin baru kepikiran, kan perasaan kampung nyampe sini tuh atas. Iya kan aneh. Lah iya, kayu bakar dari atas ke bawah. Ada kan di sini bawah. Kenapa tuh nenek? Kenapa nih nenek dari bawah ke atas bawa kayu bakar apa? Mungkin ada mungkin ada beberapa tempat tinggal yang di sana gitu kan. Pikir saya udah nggak negatif, nggak masalah. Nah mungkin Nirman juga ketemu nggak tuh sama tuh nenek? Ketemu kan pas kita turun, posisi abang kan belakang tuh. Si belakang, si Bontot. Berarti Nirman duluan kan, saya emang paling belakangan kan? Karena bangun belakang. Si Bontot, si Aloy, baru saya kan, abang belakang. Saya bilang sama si Bontot tuh, udah nggak usah diliatin, ya kan? Diliatin, ini siapa? Si nenek-nenek kan? Misi, assalamualaikum, ya kan? Jawab sih bang. Jawab, emang cuma sopan banget kok, sopan asli. Emang posisi gue sih nggak lihat mukanya. Cuma namanya orang ngelangkah kita ngeliat ke bawah, ya kan? Ya itu kakinya kan? Kenapa kakinya ke belakang? Gue merinding gitu. Kan yang inian. Jadi memang pada saat itu kita karena ketidaktahuan kita juga. Jadi kita anggapnya biasa. Dan situ kita merasa juga pas pendakian itu kita selalu ceria kan. Iya. Ada itu jadi kita nah, mungkin berkahnya juga saya dipindahin foto bareng sama perempuan itu gua, dia. Ya kan? Padahal saya udah nikah. Nah, pas abang foto itu nenek-nenek ada depan saya bang. Masa sih? Iya. Abang ngasih duit kan ke nenek itu bang. Ingat nggak? Astagfirullah, iya. Iya kan? Ya ngasih gocap berapa? Oh, pokoknya nggak lupa lah. Pokoknya ngasih uang. Foto kan? Ngasih duduk tuh kan. Iya saya ngasih uang, benar. Ngasih uang. Naik motor jemput kan. Iya. Gitu. Nah itu nenek-nenek di depan saya. Gitu. Saya belakangan lagi man. Itu pas abang lagi sibuk foto, masih Bontot. Gitu. Nah nenek di depan saya, ucapin terima kasih gitu kan. Karena gitu. Nah udah itu nggak ada lagi bang. Saya masih penasaran tuh man. Nah masih penasaran tuh. Saya bawa ke penasaran saya itu. Nah kan nggak lama itu kita turun ya. Iya. Turun. Nah sebelum abang ingat nggak? Abang di belakang nih, di belakang. Sebelum kita dapat jalur cor-coran, kan ada tikungan. Iya. Nah tikungan itu hilang bang. Itu gue nyariin juga. Iya. Gue sambil turun, lari, rasanya ada tikungan sebelah sini. Kenapa nggak ada? Pas adanya itu, pas Pak Ketut di belakang kan, baru kelihatan. Gitu. Nah di situ itu kita ketemu sama pendaki anak Surabaya tuh saya. Itu juga yang dua cewek cowok. Tapi masih dalam satu pertanyaan besar. Masih pertanyaan karena kita di situ pendakian itu kita ceria bang. Jadi kita nggak terlalu yang ngambil fokus banget. Dan keadaan juga sore. Pas di base camp habis selesai mandinya sih soalnya dingin. Sore. Kayaknya kagak deh. Kayaknya enggak deh. Enggak. Langsung nggak ini kan di base camp sebentar terus kesuyut akhirnya kan ke rumahnya Suyut. Di situ abang sempat ngobrol nggak sama orang situ? Ngobrol sama yang punya base camp. Si Mbah sana namanya. Lupa Mbah siapa tuh namanya kan. Punya base camp. Karena emang dia doang yang bisa diajak ngobrol, yang anak mudanya di sana nggak welcome. Maaf. Kurang welcome seperti base camp lainnya. Jadi awalnya
Iya awalnya. Tapi kesini ngeliat kita begitu, Kita. pas kita ngasih uang buat air man, Oh, air iya. buat buang air kecil, buang air besar, baru Siap. mereka wah ini orang lain Mereka gitu, paham. pendakinya beda gitu kan. Kita kan pendaki kaya, bukan Iya. pendaki miskin. Nggak boleh gitu, Bang. Ya orang pendaki kaya nggak ada yang miskin. Oh iya bener. Iya. Pendaki kayak semua ya. Si Mbah tuh saya tanya, Iya. Mbah, saya mau nanya Mbah, tadi saya ada suatu hal yang aneh. Apa Mas? Ketika saya tadi turun Mbah, saya ketemu nenek-nenek. Tapi pertanyaan saya aneh Mbah, sedikit aneh. Saya mau nanya dulu dia, setelah pos gerbang yang naik itu, sebelum pos bayangan, itu masih ada rumah nggak sih Mbah? Ya udah nggak ada Mas. Serius nih Mbah? Ya udah nggak ada. Emang kenapa? Oh, saya ketemu nenek-nenek Mbah. Terus, ya mohon maaf, saya ngelihat kakinya itu terbalik, Nah itu dia. gitu kan? Maksudnya ke belakang. Iya. Yang saya anehin lagi, makanya saya nanya di atas itu ada kampung apa enggak, dusun. Ternyata rumah atau dusun enggak ada. Yang saya anehinnya lagi Pak, itu bawa kayu bakar, bawa jerami. Di mana-mana orang nyari kayu bakar sama jerami dari atas ke bawah Mbak. Ini dia ke atas. Kalau penduduk sini, ini ke atas. Nah terus sampean ngomong apa? Ya saya sih permisi. Terus sempat saya kasih uang Mbah gitu. Waduh, itu Mas. Ini mesti nih ada berita nih. Mesti ada berita nih besok. Pasti itu pertanda. Oh, maksudnya mah itu nenek itu emang kalau mau ada gunung meletus, ada kejadian di atas, pasti selalu Ngasih. ya seperti penunggunya lah, ibaratnya ngasih tanda untuk ke masyarakat sini. Oh, jadi itu bukan nenek beneran loh Mbak? Ya, bukan Mas. Ya selalu dibilang percaya nggak percaya, tapi saya ngobrol nggak percaya pun nggak masalah. Kalau saya yang ya benar-benar, kan bukan saya doang, Norman juga kan ngobrol. Dan luar biasanya itu kita ngeliat kayak gitu kenapa siang hari? Bukan siang ya, sore ya. Jam 3. Jam 3. Jam 2 lah, jam 2 jam 3. Iya kan jam segitu. Asar kok kita turun pas asar. Oh iya pas Asar. base camp mau asar. Asar. Ya. Jadi kan masih siang banget itu, siang hari bolong. Tapi memang benar kata Simba. Besoknya kita di rumah Suyut dapat kabar ada yang jatuh. Oh iya benar. Ada yang jatuh. Nggak lama ya? Nggak, ya kan berarti kan kita semalam, berarti sore kita turun itu di atas ada yang jatuh. Ada yang evakuasi kan, nggak lama tuh anaknya Simba bawa motor ke atas. Kenapa tuh? Dia mau evakuasi katanya ada yang jatuh. Nggak lama kita habis ngobrol. Oh iya. Yang kita minta porter susah banget, akhirnya dapatnya Suyut. Iya. Ya kan? Benar. Mau ngapain? Evakuasi lah. Kan Mas, baru diomongin ada yang jatuh ke kawah Mbah. Enggak. Jatuh cuman terkilir. Di mana? Di puncak. Ternyata memang itu pertanda. Ya nggak lama kemudian kan meletus. Ya. Jadi percaya nggak percaya kita nyaksiin ya Bang. Iya. Tanda. Jadi maksudnya percaya nggak percaya kalau ada si nenek itu ya. Ya kalau pendaki melihat nenek itu berarti ada petanda yang buruk di atas. Dan apalagi kalau ketemunya kayak kita ya, si yang boleh. Iya. Ya percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya. Soalnya setelah ngobrol sama Simbah yang punya base camp itu kan kita ngobrol sambil santai kan, sekitaran jam 4, jam 5 itu udah ada evakuasi. Ternyata kan emang bener Mbah naik itu emang ada ini ya, ada tanda. Dari situ pun juga nggak lama kemudian kan meletus. Terus Panjang tutupnya juga. iya bener panjang. Terus selama kita mendaki itu kan kita happy bawaannya Bang. Iya. Kita happy. Ya alhamdulillahnya diajak ngobrol pun Simbahnya dengan sopan, karena kitanya juga sopan. Bahkan ya bisa
dibilang bodoh ya bodoh, orang saya pikirnya itu Ya, manusia. manusia kan, karena sore hari juga. Satu hal juga saya bukannya itu karena iba ngelihat kaki juga gitu, bukan karena ibanya yang ini, karena ingin membantu aja gitu kan. Bener banget. Kita berbagi rezeki dengan orang sekitar, nggak ada salahnya, dan alhamdulillah diterima Bener banget. dan mengucapkan terima kasih. Ya, itu juga saya nggak dapet apa-apaan, cuma dapet dipoto bareng sama cewek. Foto bareng. Bingung itu juga. Tapi itu kita sempat sesumbar juga sih bang, Sumber yang kita lomba buang air kecil tuh. oh iya, Gitu. Karena ya kita kan kayak gak tahu kalau ternyata pas saya perhatiin itu di bawahnya tuh kan rumah penduduk kita mana walaupun tahu. jauh ya. Jam 3 pagi ketutupan sama embun. Cipratan itu kan Ketutupan embun, kita nggak tahu. Ya mungkin juga kan orang di atas juga bilang itu air hujan embun. Padahal air hujan kencing. Songong. betul bang. Ya alhamdulillah nggak sampai. Alhamdulillah kita nggak fatal. Ya salah satunya teman kita Eka nemuin cincin yang nggak jelas. Terus Pak Tommy bilang manggilin monyetnya itu aku. Saya ketika di bawah ditanya, ya emang gimana nggak lo, orang pengawal lo semua itu. Ya percaya nggak percaya, silahkan aja, tergantung manusianya masing-masing kan, kayak gitu. Ini cerita nyikapinnya, kita. Iya. Ya kalau kalian punya ya itu juga, yang lain punya ya kita juga harus hormatin orang yang punya cerita, karena mereka yang mengalami. Dibilang bohong, kita ngalamin. Saya doang, Norman juga lihat, mungkin yang lain juga pasti lihat gitu kan. Merapi itu kan memang gunung tua dan ada semuanya. Merapi tak pernah ingkar janji. Betul banget. Makanya ya percaya sih, diimanin ya terserah lah orang itu. Betul bang. Yang pasti kita harus menghargai alam, kita saling berdampingan hidup dengan mereka gitu. Jadi jangan ibaratnya nafsi betul gitu kan. Yang penting kita saling hormatin, jangan saling ganggu. Salah satunya ya siapapun yang diganggu pasti dicolek. Betul Gitu kan. Ingat nggak man tapinya yang katanya ngepost di pos 1 sepasang? Oh iya, itu ceritanya gimana? Katanya kan mau naik, ditunggu nggak ada, pulang pun saya tanya orang-orang situ nggak ada. Di pos pun nggak ada laporan. Betul bang. Itu juga misteri tuh, sampai kita turun kagak ada kabar. Nggak ada kabar, itu misteri tuh orang. Laki. Saya kan waktu ngobrol tuh ceweknya kan dipelukin mulu sama 7 laki. Iya sih, kenapa? Bener. Pak Tommy ngeliatin hati-hati pan. Tuh cewek ngeliatin gue mulu man. Berarti ibaratnya ngeri. Kita bukannya langsung contoh ibaratnya. Iya, ngeri. Itu manusia bukan gitu kan. Ya. Masalahnya ya aneh bin ajaib, kita aja kedinginan dia mau kagak. Dia pakai celana pendek, bajunya ya gitu lah, nggak pakai sweater doang, agak ngepres gimana. Iya, tapi katanya mau ngecamp di situ. Tapi orang yang kita tanyain ada yang ngecamp nggak di pos 1? Nggak ada yang ngecamp. Ya antara dia pulang lagi atau enggak gitu kan. Terakhir dia pakai raincoat putih-putih. Iya, putih-putih. Itu baru sadar. Iya. Raincoatnya putih-putih. Dan saat kita sepasang lagi kan. Pasang. Pas kita ngalamin badai ya dia gitu santai aja. Iya, santai. Kita mau udah ketakutan dia mah slow aja. Berdiri berdua-duaan di situ. Itu badai. Ya itu walau alam. Kita tetap ngebawa itu pendakian yang ceria. Tetap kita tawarin makan, nggak mau juga. Minum nggak mau, makan nggak mau. Secara fisik kelihatannya sih manusia. Secara fisik. Iya. Tapi nggak tahu kan. Nggak tahu. Dan kita mendaki ya bareng mereka doang, 2 orang. Karena gunung itu diciptakan lebih dulu. Gunung, jin itu diciptain duluan dari manusia. Setan pun sama. Gitu kan. Jadi manusia penyempurna makhluk semua makhluk. Oke lah. Itu cerita kita di Merapi ya bang. Iya. Ada sukanya,
banyakan sukanya. Banyak sukanya ya sih. Iya, sebenarnya sih. Tapi Cuma yang sukanya nggak usah kita ceritain gitu. Mistisnya itu ketika pas pulang yang ganjil banget itu pas pulang. Mungkin ya itu ada sesumbernya kita yang kita nggak ketahuin, mohon maaf. Ya namanya kita manusia ya bang. Ya, saya juga mohon maaf ya, kayak base camp di sana juga kenapa saya bilang kurang welcome ya, mungkin ada untuk introspeksinya di sana karena pendaki juga bukan orang-orang yang ini, pendaki juga sebetulnya kan orang-orang berpendidikan, mereka juga perlu butuh hiburan, kita juga perlu dihargain gitu. Mungkin pas kita datang itu mungkin momennya lagi nggak enak kali bang. Kemungkinan mungkin di sana lagi ada kisruh atau gimana nggak, itu nggak tahu. Kan lagi ada pertanda mau ada apa sih namanya? Iya, alam, meletus iya ya. bencana. Jadi mungkin di sana lagi ada was-was lah gitu. Tapi tahu nggak sih pasar Bubrah itu apa? Tahu sih. Pasar Bubrah itu kan pasar setan di sana. Iya. Saya sempat merinding itu pas lihat tengkorak. Oh yang saya bopong ya. Nah, ini kok ada tengkorak ini dari mana? Ternyata setelah saya tanya-tanya telusur, emang tiap tahunnya ada sembahan buat Itu ada persembahan sana Merapi. Kayaknya saya bilang oh ya udah. Jadi ada pesan kan nih bang? Pesan untuk pendaki. Ya tetap pesan saya sih, jagalah alam seperti menjaga diri kamu. Betul. Jagalah diri kamu seperti menjaga imanmu. Iya. Karena dengan iman semua akan bisa teratasi, ya kan? Betul banget bang. Karena dengan iman pasti akan ngejaga kebersihan, akan ngejaga ucapan, akan ngejaga perilaku kita. Karena alam lebih tua dari kita. Betul. Jangan sampai alam yang marah. Ya itu. Oke man? Bener banget bang. Dan kalau mau mendaki Gunung Merapi harus ingat semboyan apa bang? Merapi tak pernah ingkar janji. Merapi tak pernah ingkar janji. Oke, sampai sini dulu cerita gua sama Bang Irfan di pendaki Merapi. Terus jangan lupa di like and subscribe. Itu dia. Subscribe di mana bang? Like and subscribe. Itu dia. Subscribe channel Ruang Pendaki. Ruang Rimba. Ruang Rimba tuh. Ruang Rimba bang. Ruang Rimba di sini. Yang salah bukan ini. Tidak saya yang salah.